paslon nomor urut 06 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 28. Baik, pertanyaan untuk gadis 06. Sebagai mahasiswa, bagaimana cara Anda dalam... Perkenalkan, saya finalis Bujang dengan nomor 11 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 39. Sebagai mahasiswa, Baik, bagaimana Bujang cara Anda nomor dalam 11. menanggapi hoax? Simak baik-baik pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah keistimewaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Silakan jelaskan. Haruslah bijaksana dan Baik, terima kasih atas pertanyaannya. memilih informasi. Menurut saya, banyak sekali keistimewaan perempuan dibanding laki-laki. Seperti yang telah diajarkan di dalam agama saya, di mana bahwa perempuan memiliki keistimewaan dibanding laki-laki. Contohnya, seperti perempuan dapat melahirkan seorang anak dibandingkan laki-laki. Sekian, terima kasih. Baik, sehingga pada jelas ya, perempuan bisa melahirkan tentunya yang untuk generasi selanjutnya. Tentunya kita mengetahui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaan masing-masing. Oke, baik. Dan kami persilakan kepada gadis selanjutnya. Setiap hari pukul 17.30 hanya di Malam Mimpi. Langsung. Selamat siang semua. Saya, finalis gadis dengan nomor 12, mendapatkan pertanyaan nomor 20. Pertanyaan untuk gadis nomor 12, yaitu apa maksud dari kalimat bijak ini? Hidup adalah seni melukis tanpa menghapus. Silakan berikan pandangan Anda. Terima kasih atas pertanyaan. Menurut pendapat saya, arti kata dari melukis tanpa menghapus adalah menggambarkan kehidupan, di mana kita memiliki kontrol untuk menentukan pilihan kita. Namun, kita tidak bisa menghapus hal yang telah terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada gadis 12. Intinya kita sebagai manusia harus berpikir bijak sebelum melakukan tindakan. Betul sekali, Pak. Namun walaupun kita telah melakukan kesalahan, kita dapat memperbaiki ke depannya walaupun tidak dapat dihapus kesalahan tersebut. Dan akan menjadikan pelajaran berharga untuk kedepannya nanti. Betul sekali, Pak. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bujang dengan nomor 13 dan gadis 14. Dan selanjutnya kami persilakan kepada gadis dengan nomor 08. Selamat siang, saya finalis Bujang dengan nomor 13 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 24. Pertanyaan untuk gadis nomor... Pertanyaan untuk Bujang nomor 24 adalah, as an education ambassador, what will you do if there is bullying in your society? Dapat dipahami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Peran saya sebagai duta pendidikan untuk menindakan bullying di kehidupan sekitar saya dengan cara mensosialisasikan bahwa bullying tidak berlaku dengan baik karena dapat merusak mental seseorang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bujang nomor 13. Intinya bullying itu harus dihapuskan dan kita sebagai masyarakat harus benar-benar mengerti akibat bullying itu sendiri sehingga itu bisa dihindari. Baik, dipersilakan pada gadis. Selamat siang, saya finalis gadis dengan nomor urut 14 mendapatkan pertanyaan nomor 16. Nomor 16. Pertanyaannya, jika Anda melihat kasus pelecehan seksual, apa yang akan Anda lakukan sebagai duta pendidikan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai duta pendidikan, saya akan memberitahu semua orang akan bahwa pelecehan seksual itu tidak dibenarkan dan tidak baik. Terima kasih. Baik, tidak dibenarkan dan tidak baik. Jadi itu harus dicamkan dengan baik-baik ya.
Baik, terima kasih kepada bujang nomor 13 dan gadis nomor 14. Dan kami persilakan kepada satu pasang bujang dengan nomor 15 dan gadis nomor 16. Selamat siang, saya finalis bujang dengan nomor urut 15 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 9. Pertanyaan nomor 9, simak baik-baik. Bagaimana pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan Anda? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena dengan adanya kesehatan mental, kita membutuhkan kesehatan lainnya. Dengan demikian, kita harus menjaga dan juga maksud kami untuk selalu menjaga kesehatan mental. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada bujang nomor 15. Seperti itu ya, kalau kayak bicaranya orang hubungan internasional ya. Memang beda. Ya. Ilmu sosial dan ilmu politik. Baik, silakan kepada gadis selanjutnya. Selamat sore, saya finalis gadis dengan nomor urut 16 mendapatkan pertanyaan nomor 10. Pertanyaan nomor 10 untuk gadis 16. Jika Tuhan memberikan satu permintaan, apa yang akan Anda minta? Jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, jika saya diberikan satu permintaan oleh Tuhan untuk dikabulkan, maka saya akan meminta kepastian saya untuk masuk surga. Karena itu adalah tujuan hidup saya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini yang masuk surga ya, bahagia di akhirat kelak ya. Coba pertanyaannya itu ke saya ya. Saya mintanya banyak sama Tuhan, sama Allah. Saya minta ini gitu ya. Tapi gadis dengan nomor 16 hanya meminta masuk surga ya. Baik, selanjutnya pasangan dengan bujang dengan nomor 17 dan gadis 18 dipersilakan. Silakan ambil koin emas tabungannya dan mendapatkan nomor. Selamat sore, saya finalis bujang dengan nomor 17 mendapatkan nomor 26. Nomor 26, teruskan. Baik. Pertanyaannya, mengapa vaksinasi COVID-19 diperlukan di tengah pandemi saat ini? Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa vaksinasi perlu di saat pandemi? Karena kita bisa untuk memacu dalam penghentian dari pandemi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada bujang nomor 17. Intinya kita perlu ikut program vaksinasi. Karena dengan dilaksanakan vaksinasi dapat memicu klaster terbaru dalam penyebaran COVID-19. Benar sekali ya, jadi imun tubuh kita itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh. Silakan kepada gadis nomor 18. Selamat sore, saya finalis gadis dengan nomor 18 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 dengan baik-baik. Menurut Anda, apakah perlu Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan beroda 4? Jelaskan mengapa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Indonesia perlu menerapkan kebijakan tersebut. Mengapa? Karena untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara, sehingga pemanasan global juga akan teratasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kita harus memberikan batasan nantinya ya untuk kendaraan roda 4 dan meminimalisir global warming. Benar sekali. Terima kasih sekali lagi untuk bujang nomor 18, bujang nomor 17 dan gadis nomor 18. Dan kami
dipersilakan kepada Buja dengan nomor 19 dan Gadis dengan nomor 20. Silakan dipilih poin emasnya. Selamat sore, saya finalis Bujang dengan nomor 19 mendapatkan pertanyaan nomor 1. Baik, lelaki number 1. Pertanyaan: tersenyum adalah salah satu sifat yang menunjukkan keramah tamahan. Menurut Anda, kapan dan di mana saja waktu kita tersenyum? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tersenyum itu baik, dan saat kita tersenyum kita memberikan dampak positif kepada lawan bicara kita. Dan saat kita tersenyum itu ada waktunya itu saat kita berbicara pada lawan bicara kita dan saat menyapa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bujang nomor 8, nomor 19. Intinya katanya kalau kita tersenyum itu bisa menyalurkan energi positif untuk orang lain. Atau positive vibes. Iya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Gadis. Saya, finalis Gadis dengan nomor 20, mendapat pertanyaan dengan nomor 34. Pertanyaan 34 untuk Gadis dengan nomor 20. Jika Anda diberikan kewenangan dalam menindak kasus korupsi, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya, kasus korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Namun, pemerintah selama ini sudah berusaha untuk menurunkan kasus korupsi tersebut. Akan tetapi, mungkin kebijakan yang dibuat selama ini belum pas terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, jika saya diberi kewenangan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan memperkuat peraturan yang ada di Indonesia terkait korupsi. Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bila diberikan kesempatan tentunya akan memperketat lagi untuk peraturan-peraturan yang bisa untuk membatas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dan tentunya Family, sisa 5 pasang Bujang dan Gadis dalam sesi opini pada Grand Final pemilihan Bujang Gadis Unsri 2021 pada hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 pasang terakhir kita. Dan sebelum kami persilakan kepada Bujang dan Gadis. Silakan diambil. Mendapatkan nomor berapa? Saya, finalis Bujang dengan nomor 21, mendapatkan pertanyaan nomor 27. Baik, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan nomor 27. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi cyberbullying? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, cyberbullying dimulai dari sosial media. Kita sebagai individu yang berintelektual yang tinggi harus pintar dalam memfilter kata-kata dalam sosial media agar tidak terjadi cyberbullying. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk memfilter kata-kata yang menyakitkan untuk seseorang. Karena apa? Karena sekali kata-kata yang menyakitkan itu benar sekali, ada 3 hati yang tersakiti, yaitu ibu, keluarga, dan diri orang itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
walaupun di sosial media juga itu kata-kata itu sangat berpengaruh sekali ya. Betul sekali Pandi. Kalau kata pepatah dulu, suara mulutmu adalah harimau. Namun pada saat zaman sekarang, jarimu adalah harimau. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada gadis nomor 22. Saya, finalis gadis dengan nomor 22 mendapat pertanyaan nomor 12. Pertanyaan untuk gadis nomor 22. Pertanyaannya, menjadi mahasiswa yang berprestasi merupakan impian dari setiap individu. Bagaimana cara Anda mengimplementasikan hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Menjadi mahasiswa yang berprestasi itu merupakan impian bagi semua orang, di mana cara saya untuk mengimplementasikannya adalah dengan cara belajar yang rajin. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti lomba-lomba nasional maupun internasional. Karena dengan mengikuti lomba nasional maupun internasional, kita dapat mengasah skill kita. Kemudian yang ketiga itu dengan cara kita juga mengikuti seminar sehingga kita dapat mengasah pola pikir kita dan juga mengetahui bagaimana pola pikir orang lain tentang suatu masalah ataupun konteks. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada gadis 22. Intinya terus mengasah diri dan jangan berpuas hati. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada satu pasang, yaitu Bujang dengan nomor 23 dan gadis dengan nomor 23. Selamat sore, saya penulis Bujang dengan nomor 23 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 15. Pertanyaan nomor 15. Mana yang akan Anda pilih? Menjadi seorang yang agamis atau seorang yang intelektual? Berikan alasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sendiri akan memilih kedua hal tersebut. Karena saya akan agamis untuk Tuhan saya dan saya akan menjadi seseorang yang berintelektual yang tinggi demi mengabdi kepada ilmu pengetahuan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bujang nomor 23 tentunya agamis dan intelektual ini tidak dapat dipisahkan, tapi memilih kedua-duanya. Silakan kepada gadis nomor 24. Selamat siang, saya Amanda Margareta, finalis gadis dengan nomor urut 24. Saya mendapatkan pertanyaan dengan nomor 33. Pertanyaan nomor 33. Dalam menghadapi era disruptif, bagaimana peran Anda sebagai generasi bangsa dalam menjaga eksistensi kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, era disruptif merupakan era di mana inovasi tidak terlihat. Maka dari itu, sebagai generasi bangsa yang baik, kita harus tetap berinovasi dan tetap melestarikan eksistensi jati diri bangsa kita agar tidak tenggelam dengan adanya kebudayaan dari luar. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk dapat melestarikan kebudayaan kita, terutama di Sumatera Selatan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah di jawaban yang sangat apik sekali. Dan tentunya kebudayaan tetap harus kita tingkatkan eksistensinya, khususnya kebudayaan Sumatera Selatan. Kita akan beralih ke Bujang gadis selanjutnya. Silakan kepada finalis dengan nomor 25 dan nomor 26. Selamat sore, saya finalis Bujang nomor 25 mendapat pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan Anda? Jelaskan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan saya tentunya sangat penting, di mana pendidikan di karakter dapat membentuk pribadi kita untuk tetap sopan terhadap orang lain. Terima kasih. Tetap sopan untuk orang lain. Baik, terima kasih kepada bujang nomor 25. Selanjutnya, gadis nomor 26. Selamat sore, saya finalis gadis dengan nomor 26 mendapatkan pertanyaan dengan nomor 25. Pertanyaan nomor 25. Jujur, berintegritas, tanggung jawab, dan disiplin merupakan hal penting dalam keberhasilan hidup Anda. Jelaskan mengapa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, jujur, integritas, tanggung jawab, dan disiplin sangat penting untuk menentukan keberhasilan karena itu merupakan dasar-dasar yang harus dipunya seseorang untuk bisa mencapai kesuksesan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada gadis, yaitu merupakan integritas, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan hidup pada seseorang. Baik, kita akan beralih ke satu pasang selanjutnya, yaitu bujang dengan nomor 27 dan gadis dengan nomor 28. Halo, selamat siang. Saya finalis bujang dengan nomor urut 27 mendapat pertanyaan dengan nomor 32. Pertanyaan nomor 32. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulangi hidupmu, bagaimana dari kehidupanmu yang ingin kamu ubah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya diberi kesempatan untuk hidup kembali dan mengulangi kehidupan saya tidak banyak untuk mengubah kehidupan saya. Karena kehidupan saya sekarang sudah cukup baik dan saya bersyukur atas kehidupan saat ini. Dan juga jika saya diberikan kehidupan kembali, saya ingin memberikan dampak-dampak positif, sisi-sisi positif dari kehidupan saya sebelumnya. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Kita akan beralih kepada gadis dengan nomor 28. Selamat siang, saya finalis gadis dengan nomor urut 28 mendapatkan pertanyaan nomor 23. Pertanyaan nomor 23 untuk gadis dengan nomor 28. Sebutkan satu hasil budaya Sumatera Selatan yang diperkenalkan ke dunia. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu hasil budaya di Sumatera Selatan yang sangat terkenal yaitu adalah makanan khasnya, yaitu pempek. Makanan khas tersebut, pempek telah menjadi makanan yang sangat terkenal dan bisa go internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada gadis dengan nomor 28 dan kita mengetahui bahwa pempek itu memiliki otentik yang luar biasa dengan Sumatera Selatan. Betul sekali, dan tentunya pempek juga dapat go internasional hingga ke negara-negara lainnya. Dan tentunya akan di satu pasang terakhir pada sesi opini grand final pada hari ini. Dan kami persilakan kepada bujang dengan nomor 29 dan gadis 30. Baik, terima kasih. Saya finalis bujang dengan nomor 29 mendapatkan pertanyaan dengan nomor urut 36. Baik, pertanyaan nomor 36 sebagai penutup untuk pertanyaan bujang untuk hari ini. Kualitas seperti apa yang harus ada dalam diri seorang teman Anda? Hubungan dengan ibu hubungan dengan
kadang penuh dinamika, ada percecokan dan ada ketidaksepahaman, atau juga ada kecocokan dan keserasian. Gambarkan secara singkat hubungan Anda dan ibu Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, hubungan saya dengan ibu saya sangatlah baik karena ibu saya telah membesarkan saya, telah mengasihi saya dan memberikan pelajaran-pelajaran sangat berarti bagi saya. Dengan demikian, walaupun ada sedikit masalah ataupun saya melakukan masalah, tetapi ibu tetap mencintai saya dan tetap memberikan pelajaran baik untuk saya. Terima kasih. Baik, kasih ibu sepanjang masa. Ibunya hadir. Baik, selanjutnya gadis dengan nomor 30 atau peserta terakhir pada sesi opini dan finalis Bujang Gadis Unsri 2021. Selamat sore semuanya. Perkenalan, saya finalis gadis dengan nomor urut 30 mendapatkan pertanyaan dengan nomor urut 38. Pertanyaan untuk gadis dengan nomor 30 yaitu, apa yang membuat Anda merasa malu? Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang membuat saya merasa malu adalah ketika saya berbuat salah, seperti contoh merugikan orang lain dan mengecewakan orang-orang terdekat saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi ketiga finalis pada pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Di sesi opini yang sudah saja selesai kita saksikan bersama ya. Dan tentunya pada dewan juri yang telah menilai dari hasil opini yang diberikan oleh ke-30 finalis Bujang Gadis Unsri 2021. Baik, kami persilakan di belakang dewan juri untuk rapat tentunya menentukan siapakah yang akan menjadi Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Tentunya rapat ini tidak akan berjalan mudah karena mereka memiliki jagoan masing-masing dengan sudut pandang masing-masing, dan Bapak Ibu tentunya dewan juri kita pastikan bahwa semuanya tidak berpihak pada satu pihak karena satu hubungan, semuanya akan menilai secara objektif. Betul sekali, Ferli. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya pemilihan Bujang Gadis Unsri telah dilaksanakan selama 1 bulan, mulai dari tes tertulis, wawancara, semifinal, hingga grand final pada sore hari ini. Di mana sesi ini merupakan sesi pelengkap dari rangkaian penilaian yang sudah dilakukan, dan tentunya mereka memiliki persentase dan poin-poinnya dari semua finalis yang sudah melakukan sesi opini pada sore hari ini. Boleh dong kita tanya kira-kira siapa nih jagoannya yang berhak menjadi Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021? Dukung untuk siapa? Siapa kurang kedengaran? Siapa nomor 19? Gati. Ada lagi saya tidak kedengaran. Nomor berapa? Gadis Bujang. Dan tentunya pasti 03 Hafiz Zamzami. Boleh yang mana dikeluarkan dari Hafiz Zamzami? Oke. Yang gadis silakan. Yang gadis. Siapa yang berhak menjadi Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021? Kurang kedengaran. Siapa namanya? Tiara. Devika. Desrika ya. Bujang siapa lagi Bujang? Amran Rizki dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Siapa lagi yang berhak menjadi penerus estafet Bujang Gadis Universitas Sriwijaya? Baik, nanti di sini memiliki jagoannya masing-masing. baik, jagoannya banyak ya, sampai kita bingung ini untuk menyaring suara yang terdengar ini sama banyaknya. Tentunya pada Bapak Ibu yang mau mendukung untuk jagoannya, untuk finalis dari 30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021 untuk kategori favorit, kita ingatkan kembali karena sebentar lagi, ini tidak lebih dari 15 menit lagi, potnya akan kita tutup, tapi sebentar lagi akan segera kita tutup. Caranya gimana, Del?
untuk para tamu undangan atau kedua orang tua yang ingin memvoting jagoannya dipersilakan untuk membeli link atau voucher Puding Lab yang ada di depan pintu atau depan gerbang. Baik, Bapak Ibu, nanti di depan pintu sudah ada rekan kami yang melakukan registrasi. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan dukungan, segera untuk menghubungi rekan kami tersebut untuk memberikan linknya. Nanti bisa vote sebanyak-banyaknya untuk jagonya, bisa memenangkan untuk kategori Bujang Gadis Favorit 2021. Iya, benar sekali ya, Universitas Sriwijaya tahun 2021. Kalau tadi kita udah semarak nih ya, kita udah panas rasanya ya, kita pilih jagoan dan dukungannya, kita udah berdoa dalam hati dan juga pokoknya intinya kita udah semarak banget ya. Betul sekali, dan tentunya sudah berdoa apakah jagoannya akan masuk dan menjadi Bujang Gadis Unsri tahun 2021. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita akan calling down terlebih dahulu. Ada persembahan yang spesial ini untuk Ibu Bapak yang hadir bersama kami di sini, dan juga untuk pageant lover yang hadir bersama kami dari rumah ataupun dari manapun nonton bareng ya, untuk pembinaan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021 ini. Dan langsung saja kita akan panggilkan ada mari kita sambut penampilan dari Aisyah Sultana Katruna. Boleh tepuk tangan yang meriah. Boleh Aisyah, kita undang ke sini naik ke atas stage.
Alin, boleh ngobrol sebentar? Luar biasa loh bakat talent dari Palembang. Alin dulu pernah ikut Talent Kids 2018? Benar Kak? Bener ya? Gimana dong, boleh dong cerita bagaimana perjalanannya mengikuti Talent Kids 2018? Itu tahun 2018 ya Bu. Nah itu waktu itu bersaing dengan seluruh Indonesia, dipilih jadi beberapa orang dari setiap daerah, dan aku jadi salah satu yang terpilih alhamdulillah untuk ikut ke ajang nasional The Voice Kids Indonesia tahun 2018. Apa Alin satu-satunya perwakilan dari Sumatera Selatan? Jadi kemarin itu tiap daerah ada sekitar 3-4 orang kan. Jadi aku alhamdulillah jadi salah satu yang terpilih. Salah satu yang terpilih. Alin pada saat ini ke nasional itu Alin bisa mencapai berapa puluh besarnya? Berapa besar? Aku kemarin sampai ke duet. Ya. Sampai ke babak duet ya, battle kemarin ya. Luar biasa ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Alin. Boleh satu lagu lagi ya? Iya, kayaknya ada satu lagu lagi nih yang aku siapin. Langsung sekarang? Iya. Boleh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Alin. Makasih Kak.
Baik Bapak Ibu, itu adalah penampilan dari Alim yang menambah semangat acara kita pada siang hari ini. Masih ada satu penampilan yang sangat spesial sekali, tapi tentunya setelah penyanyi ini nyanyi nantinya ini kita informasikan bahwa votingnya akan segera kita tutup. Jadi kita ingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau mendukung jagoannya menjadi pemenang Bujang Gadis Universitas Sriwijaya kategori favorit, bisa langsung hubungi rekan kita di meja registrasi untuk mendapatkan linknya sehingga bisa vote sebanyak-banyaknya, karena sebentar lagi ini untuk votingnya akan segera kita tutup. Dan voting ini merupakan penentu siapakah yang akan menjadi bujang dan gadis favorit Universitas Sriwijaya tahun 2021. Karena untuk kategori favorit ini pemenangnya ditentukan berdasarkan untuk vote tertinggi. Dan tentunya vote ini merupakan suatu hal yang dapat kita lihat dan kita nilai bahwa bujang dan gadis tersebut merupakan favorit dari seluruh teman-teman yang ada di Universitas Sriwijaya. Wow, luar biasa. Ini dari lapisan masyarakat juga ya. Iya, betul sekali Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, ini kita akan mendengarkan lagi. Ini semangat juga kita, mari kita ngadep ayam. Kalau tadi adalah seorang cewek, kali ini adalah seorang cowok. Bujang salah satu ini alumni dari Bujang Gadis Universitas Sriwijaya juga. Tahun 2017. 2017 ya. Dan merupakan wakil 2 Putra Sriwijaya tahun 2021. Dan langsung saja kita panggilkan Ima Fikri Ima Nugraha. Boleh semuanya
Boleh kita cicat sebentar? Boleh. Kak Fikri ini merupakan wakil 2 Putra Sriwijaya tahun 2021. Betul Kak Fikri? Benar. Dan sebelumnya Kak Fikri juga bagian dari Ikatan Bujang Gadis Unsri tahun 2017 sebagai Harapan 3 Bujang Unsri. Harapan 3 Bujang Unsri tahun 2017. Dan Kak Fikri juga bagian dari Bujang Gadis Palembang dan mendapatkan apa tadi? Harapan 3 Bujang Palembang. Harapan 3 Bujang Palembang tahun 2019. Wow. Tentunya Kak Fikri ini merupakan Bujang Harapan 3 Universitas Sriwijaya, Harapan 3 Bujang Palembang tahun 2019 dan juga Putra Wakil 2 Putra
saya sudah berada bersama keluarga dari para finalis ya. Fikri Imam tetap berada di tempat. Kita akan hitung sama-sama nih, karena potnya akan segera kita tutup. Baik ya, sama-sama kita hitung ya. Kita hitung mundur dari angka 5. Siap ya? Bareng dari atas sana. Kita hitung sama-sama. Bersama Fikri? Iya, Fikri sama-sama ya. Bapak Ibu boleh ya sama-sama ya. Kita hitung mundur dari angka 5 untuk menutup pot pada sore hari ini. Oke, langsung ya. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Baik, boleh tepuk tangan. Saat ini Puding Lab sedang mengakumulasikan siapakah kira-kira nanti yang akan mendapatkan Bujang dan Gadis Favorit Universitas Sriwijaya tahun 2021. Baik, ini ada yang kita harus berterima kasih banyak kepada sponsor yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Kita siapa aja? Ada Bang Sumsel Bubble, Palembang Pos dan Puding Lab. Baik, ini kita akan memberikan sertifikat ya. Terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Yang pertama kita undang perwakilan dari Bang Sumsel Bubble. Silakan perwakilan dari Bang Sumsel Bubble, atau boleh diwakilkan. Baik. Kemudian dari Palembang Pos. Silakan. Dari sponsor dari Palembang Pos yang hadir bersama kami. Dari Puding Lab. Silakan, mohon bantuannya dari Puding Lab untuk diarahkan langsung naik ke atas stage. Terima kasih kepada sponsor. Kita akan menantikan ini untuk perwakilan sponsor yang ikut hadir bersama kita. Silakan ada. Terima kasih untuk sponsor utama kita PT Bukit Asam. Terima kasih kepada Bang Sumsel Bubble, Ichita, Bayu, kemudian Retorik Academy, DM Selempang, Wardah, Next Studio, Barber Branch, Flamingo, Salon. Hanura Makeup dan Tim, DM Damian Makeup dan Tim, Simfoni, Zulkan Lenzo, Verdik Iskandar, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga pada media partner kita, Orban FM, RRI, Ngenegrara FM, Palpos.id, Mata News, Pesantren Sriwijaya, Global FM, Trax FM, Pageant Fashion, dan Eljon. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih pada media sosial yang telah membantu pada rangkaian pemilihan kegiatan Bujang Gadis Unsri tahun 2021, Unsri Eksis dan Unsri Cantik. Terima kasih kepada Yuti, Intan Kerupuk, Arimaya Stick Pasta, Mami Bakery, Jeruk Peras Cheese, Ahya Dimsum, Kopi Luci, Aksa Pasta, DRP.Cube, Mama Dian Cakes, Hakomori, Risol Montok Bang Ali, Bang Apip ya, Risol Montok Bang Apip, Elswit, Palembang, Arti.Snack Corner, Catherine Barokah, 2M, Login.Oji, Mie Akang, Kebab Salahuddin, Bunda Raya, dan The Hajri Border. Dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang telah mempublikasi kegiatan untuk acara seputar pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Boleh silakan panitia diberikan sertifikatnya, dan langsung saja silakan Fikri Imam untuk memberikan perwakilan dari Bujang Gadis Universitas Sriwijaya untuk memberikan sertifikatnya. Sertifikat penyerahan kepada pihak sponsor kita, kepada Kak Fikri selaku Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Unsri. Mohon bantuannya kepada panitia. Silakan dari panitia sertifikatnya. Tentunya ini sponsor sudah bekerja keras juga mendukung berbagai macam keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam acara pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Silakan, ini perwakilannya memberikan secara simbolis. Penyerahannya dilakukan oleh Bujang Fikri Imam selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Unsri kepada pihak sponsor Bang Sumsel Bubble yang telah mensupport kegiatan
pemilihan Bujang Gadis Unsur tahun 2021. Kemudian perwakilan dari Palpos, kami persilakan juga langsung saja kita undang. Dan langsung diserahkan silakan kepada Fikri Imam dari Palembang Pos. Bapak Ibu, saat ini sedang menyaksikan inilah penyerahan sertifikat sponsor untuk ucapan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pihak sponsor. Sekali lagi kami persilakan untuk foto bersama. Boleh diterima, boleh di tengah. Baik, kami silakan untuk datang kembali ke tempat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Fikri, selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Kalau tadi kita sudah memberikan, ini adalah penyerahan sertifikat kepada sponsor. Selanjutnya ini adalah penampilan yang spesial dan. Betul banget. Dan penampilannya dari siapa, Mali? Ini adalah spesial dari semua atau ke-30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Ini merupakan kerja keras dari mereka sebagai generasi muda yang mempertahankan budaya dari Sumatera Selatan. Kali ini akan ditampilkan dalam penampilan drama dari ke-30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Boleh tepuk tangan yang meriah. Tuhan, kapal kita sudah hampir tiba. Dan benar, kita sudah sampai di sebuah pulau yang sangat indah. Wah, indah sekali negeri ini. Ingin rasanya aku singgah di negeri ini. Betul sekali Kang Lukman, ini adalah negeri Palembang, negeri yang sangat indah. Akan tetapi, sepertinya hari sudah menunjukkan pukul sore, kita akan mencari penginapan terlebih dahulu. Mari. Baiklah. Kak, cerita legenda Pulau Semarang. Wahai gadis cantik dan jelita, siapa namamu? Oh, siapa kamu? Sepertinya aku belum pernah melihatmu di sini. Aku Tanbun Ali. Aku memang bukan rakyat sini, tetapi aku hanyalah singgahan di sini. Oh, kalau begitu perkenalkan, aku Siti Fatimah, gadis asli negeri. Siti Fatimah, nama yang bagus. Baiklah Fatimah, senang bertemu dengan Anda. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Baiklah, Fatimah.
sambutannya ya. Kenapa anak kamu kan Limo sudah? Anak Limo kan masih cek ini nah. Ya Allah, gitu. Aku di masih gadis sih. Iya, masih gadis. Kamu ini kan punya laki bini kan? Punya laki. Cocok budak kedua itu ya Allah. Budak muda biasa biasa Fatimah, indah sekali negerimu. Rasanya aku ingin lama tinggal di sini. Bagaimana keadaan rakyatmu, Fatimah? Rakyat di negeri ini sangat tenang dan damai lakukan. Sangat tenang sekali. Tetapi aku tidak bisa berlama-lama di sini, Fatimah. Aku ingin memberitahu ayah dan ibuku bahwasanya aku sudah menginjak generasi di negeri Palembang. Berapa lama kamu akan kembali lagi? 7 hari, Fatimah. 7 hari aku akan pulang ke sini. Baiklah, kalau begitu aku mengizinkanmu untuk kembali ke negeri. Tapi kau harus memenuhi satu syarat. Satu syarat. Syarat apa tuh, Fatimah? Kau harus membawakan 9 kendi berisikan emas dari negeri. 9 kendi yang berisikan emas. Persyaratan yang cukup mudah, Fatimah. Terima kasih, Fatimah, sudah memilihku, dan terima kasih juga sudah mengizinkanku untuk pergi ke Tiongkok. Baiklah, Tambuna. Aku mengizinkan untuk kembali ke negeri. Aku akan menunggu di sini. Terima kasih, Fatimah. Baiklah. Terima kasih, Fatimah. Tuan Putri, siapakah gerangan pemuda tampan tadi, Tuan Putri? Dia Tambuna. Siapa Tambuna itu, Tuan Putri? Nanti kalian akan mengetahui. Istriku, Iya, suamiku. aku sangat khawatir. Sampai sekarang, Kandunaan belum memiliki pasangan. Benar, suamiku. Itu juga yang kukhawatirkan. Kabarnya sebentar lagi dia akan sampai di sini. Benarkah? Mari kita tunggu Tambuna. Ayah, Kandunaan, aku ingin memberi kabar ke ayah dan ibu. Kabar baik apa itu, anakku? ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi padamu, wahai anakku. Aku ingin meminang wanita di
aku ditinggal di negeri yang bernama Palembang. Aku menemukan gadis yang cantik cerita. Aku ingin meminangnya ayah. Baiklah anakku, jika itu yang kau inginkan, ayah dan ibu akan menyetujuinya dan asal kau bahagia. Benar kata ibumu anakku. Temuilah gadis itu dan bersuntinglah dia menjadi istrimu. Terima kasih ayah, ibu. Tetapi gadis tersebut meminta satu persyaratan. Syarat apakah itu? 9 kendi yang berisikan emas, ibu. Hanya 9 kendi berisikan emas. Baiklah, ayah dan ibu akan menyiapkan 9 kendi berisikan emas itu. Terima kasih ayah, ibu. Baiklah anakku, sepertinya ayah dan ibu akan beristirahat sejenak. Mari istriku. Prajurit, siapkan armada kapal laut. Kita akan pergi ke negeri Palembang. Baik, Tuan. Ayah, ibu, aku sudah tidak sabar menunggukan kedatangan tamunya. Benar anakku, ibu sudah lama menantikan momen ini. Namun, apakah kau telah memberitahu syarat yang telah kuberikan untuk membawakan 9 kendi yang berisikan emas? Tentu saja ayah, aku sudah memberitahu untuk membawakan 9 kendi berisikan emas. Baiklah anakku, ibu dan ayah pergi beristirahat terlebih dulu. Mari suamiku. Siti Fatimah, bagaimana perasaanmu? Aku sangat senang dayang-dayangku. Aku sudah tidak sabar menantikan kedatangan tamunya. Kalian tidak menyangka Tuan Putri, akhirnya waktu ini datang juga. Kami senang Siti Fatimah, walaupun kami sedih kau akan pergi ke negeri seberang. Jangan begitu dayang-dayangku, kalian semua akan selalu ada di dalam hatiku. Baiklah, sambil menunggu tanggapan, mari kita beristirahat. Baiklah. Kapal kita sudah tiba. Silakan. Kita sudah sampai di kerajaan Palembang. Ada apa gerangan kalian datang kemari? Tuanku dari negeri Tiongkok
Siti Fatimah. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melapor kepala raja. Baik. Raja, Tan Bun An dan negeri Tiongkok telah datang ke Palembang untuk melamar Siti Fatimah. Wahai Raja, Ratu, maksud kedatangan aku di sini ingin meminang sekalian mengajak Siti Fatimah untuk pergi ke Tiongkok. Baik, Tan Bun An, jagalah putriku. Baiklah, aku merestui putriku. Namun, apakah kau tidak lupa untuk membawakan syarat yang telah kuberikan, 9 kendi yang berisikan emas? 9 kendi yang berisikan emas sedang kubawa dari Tiongkok, Raja. Prajurit, ini Raja, 9 kendi yang berisikan emas. Tunjukkanlah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kendi yang berisikan emas ternyata berubah menjadi sayuran busuk. Tan Bun An, kau telah menipuku. Mana janji yang telah berikan padamu untuk membawakan 9 kendi yang berisikan emas? Mengapa menjadi sayuran busuk? Maaf Raja, Siti Fatimah, aku telah membawanya dari negeri Tiongkok. Prajurit, buang ke 9 kendi yang berisikan emas ini, dan buang ke 9 kendi yang berisikan sayuran busuk ini. Bahwasanya kunci yang kita bawa adalah emas. Bagaimana bisa? Ternyata ke-8 kendi tersebut, Fatimah, aku akan mengambilnya untukmu. Tidak bisa, aku mencintai Tan Bun An. Tidak, lepaskan Siti Fatimah.
Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk penampilan drama dari 30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya dengan tema Legenda Siti Fatimah dan Tambun-an. Baik, dipersilakan kepada ke-30 finalis untuk dapat kembali ke tempat. Dan tentunya tadi pada drama Legenda Tambun-an dan Siti Fatimah tidak luput dari latihan dan dilatih serta koreografinya juga oleh Bang Acu. Bang Acu ya, terima kasih kepada Bang Acu yang sudah melatih. Ini udah berapa minggu latihannya? Hanya kurang lebih dalam waktu 1 minggu. 1 minggu. Tapi jujur ya, kalau penilaian saya dari samping lihatnya merinding luar biasa ya. Apalagi pada saat Siti Fatimah yang terjun juga menyusul Cinta Bun-an. Cinta Bun-an, tentunya ini adalah legenda yang sangat bernilai historical untuk Sumatera Selatan. Jadi sebagai generasi muda kita harus tahu cerita legenda tersebut. Betul sekali. Dan cerita tersebut merupakan legenda Pulau Kemarau, yang mana Pulau Kemarau yang tersebut merupakan pulau cinta dua insan dari Tambun-an dan Siti Fatimah. Walaupun berada di tengah Sungai Musi dengan luas 20 hektar, Pulau Kemarau ini sesuai dengan namanya Pulau Kemarau tidak pernah terendam air. Betul sekali. Dan tentunya kita akan memberikan plakat kepada coach kita, Abang Acuy. Abang Acuy sudah hadir bersama kita, langsung kita undang untuk naik ke atas stage untuk pemberian plakat. Karena ini merupakan kerja keras dari Bang Acuy melatih semua finalis yang mungkin backgroundnya sebelumnya bukan seorang penari dan juga bukan seorang aktor. Benar ya, bukan seorang aktor, bukan seorang penari, tapi harus dituntut bisa menari dan juga berakting tentunya. Dan kami undang kepada Bujang Fikri Nugraha untuk dapat memberikan plakat kepada Abang Acuy selaku coach pada pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Ya, kita menginformasikan juga bahwa Abang Acuy ini sudah 6 kali ya jadi coach di pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Sejak awal pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya hingga saat ini Abang Acuy tetap menjadi coach terbaik pada pemilihan Bujang Gadis Sriwijaya. Baik, Abang Acuy tetap tanda tangan kontrak yang diperpanjang 10 tahun ke depan. Baik, ada kalau kita melihat, kita sebentar lagi akan mengetahui karena siapakah yang akan menjadi duta wisata, duta pendidikan dari Universitas Sriwijaya yang akan melanjutkan tongkat estafet. Betul sekali kali. Dan tentunya pemilihan Duta Gadis Universitas Sriwijaya terdapat orang di balik pemilihan tersebut karena terdapat panitia yang membuat konsep mulai dari konsep Pulau Kemarau, terus juga konsep dari pemilihan serta grand final pada hari ini tentunya. Benar sekali Adel, dan mereka akan melanjutkan tongkat estafet dari Bujang Gadis Universitas tahun 2019. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan inilah parade akhir Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2019.
tentunya boleh tepuk tangan sekali lagi. Sebentar lagi mereka akan menyerahkan tongkat estafet kepada Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2020. Dan terlihat wajah harunya Perli karena sebentar lagi mereka akan memberikan estafet mereka kepada tahun 2021 sebagai pemenang Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa memang pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya ini terakhir di tahun 2019 dan hadir kembali di tahun 2021. Untuk tahun 2020 pada saat itu saat kondisi pandemi yang tidak memungkinkan dilaksanakan pelaksanaan pemilihannya. Tentunya Pani dan Gera mereka menjabat sebagai Bujang Gadis Universitas Sriwijaya selama 2 tahun. Mereka adalah special edition. Kita akan bertanya dulu kepada Pani. Kita mau nanya karena mereka adalah special edition pandemi untuk Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Kita akan bertanya, Pani boleh diceritakan bagaimana kesan dan pesannya sebagai special edition untuk Bujang Gadis Universitas Sriwijaya? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya, Bunda Retno, yang selalu membimbing kami selama 2 tahun tanpa lelah, dan juga yang kita tahu dalam kesibukannya juga Bunda masih sempat menyempatkan hadir pada malam grand final ini. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak senior, terkhususnya kakak-kakak SC yang sudah membantu kami dari awal sampai saat ini. Saya mewakili angkatan 2019 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak dan juga senior alumni. Mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama kami menjabat selama 2 tahun memiliki kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu 2 tahun bukan waktu yang mudah bagi kami mengemban amanah tanggung jawab. Kami dari angkatan 2019 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar kami, rumah kedua kami, Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Baik Bapak Ibu, kita adalah ungkapan yang sangat mendalam, ungkapan tulus dari seorang Bujang Universitas Sriwijaya. Terima kasih Pani. Kita tahu perjuangan kalian semua angkatan ini tidak mudah, apalagi di kondisi pandemi kalian tetap berjuang mengharumkan nama Universitas Sriwijaya dan menjadi role model di saat dimana pandemi ini pertama kali terjadi di dunia. Silakan. Dan selama 2 tahun telah mereka memperjuangkan atau berjuang membangun Ikatan Bujang Gadis Unsri ini menjadi lebih baik lagi, dan tentunya pasti banyak hal yang diharapkan dapat membangun serta meningkatkan kualitas yang ada di dalam Ikatan Bujang Gadis Unsri. Menurut Gadis Gira selaku Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2019, harapan apa yang Anda inginkan untuk kepada Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021 yang akan terpilih nanti? Baik, sebelumnya saya dan teman-teman Bujang Gadis Unsri 2019 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing kami, Ibunda Dr. R.R. Susanti M.Hu, yang telah membimbing kami kurang lebih 2 tahun lamanya. Terima kasih kepada kakak-kakak DPO, BPH, dan juga coach serta SC yang telah mendampingi perjuangan kami selama 2 tahun ini. Karena atas berkat dampingan Bunda, kakak-kakak dan juga Bang Acuy, hari ini kami bisa menyelenggarakan pemilihan Bujang Gadis Unsri
dengan megah hari ini. Tentunya untuk harapan, saya dan teman-teman Bujang Gadis Musri 2019 mengharapkan untuk adik-adik Bujang Gadis Musri 2021 untuk bisa tetap menjaga nama baik Ikatan Bujang Gadis Musri dimanapun dan kapanpun berada, dan juga selalu amanah dan tanggung jawab atas apa yang telah diberikan pada hari ini, dan bisa menjadi representasi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya dengan baik. Karena percayalah, untuk bergabung ke dalam Ikatan Bujang Gadis Musri adalah suatu hal yang patut dan sangat diapresiasi dan membuat bangga. And last but not least, don't forget to be proud of yourself, because no one is you, and that's your power. Terima kasih. Baik, terima kasih Gera dan juga Fani. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memberikan salam untuk terakhir kalinya sebelum ini tongkat estafetnya diserahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah salam dari Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2019. Baik, kepada Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2019, kami persilakan untuk kembali ke backstage. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang menjadi pemenang untuk Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dan untuk itu langsung saja, inilah parade akhir untuk 30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021.
Terima kasih Fikri. Boleh sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk 30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah salam dari 30 finalis Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Baik, sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan jadi Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Mungkin kami persilakan kepada Dewan Juri sekaligus pembina dari Bujang Gadis Universitas Sriwijaya untuk langsung naik ke stage. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. RR Retno Susanti MO, kami silakan. Selamat sore menjelang malam. Sebelum saya membacakan surat keputusan pemenang, seperti di awal saya katakan, barangkali sebagai juri yang mewakili juri, barangkali ada di pihak yang ada orang-orang tertentu yang merasa tidak puas. Kok itu pemenangnya? Kok itu yang kalah? Kok itu yang selalu seperti itu? Tapi jujur, rasanya saya mewakili, kebetulan aja saya sebagai ketua, rasanya sudah berbuat sangat adil. Rasanya sudah sebaik-baiknya keputusan ini dibuat. Baiklah, barangkali nggak berpanjang lebar. Surat keputusan Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tentang penetapan pemenang pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tingkat mahasiswa se-Universitas Sriwijaya tahun 2021 menimbang satu, bahwa dalam rangka menciptakan representasi mahasiswa-mahasiswi Universitas Sriwijaya yang berkualitas melalui pemilihan Bujang Gadis Unsri tahun 2021 tingkat mahasiswa se-Unsri, perlu ditetapkan hasil pengumuman pemenang terpilih. 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Unsri tahun 2021. Mengingat hasil keputusan Dewan Juri pada pemilihan Bujang Gadis Unsri tingkat mahasiswa
se-Unsri tahun 2021 memperhatikan: 1. Kriteria penilaian peserta. 2. Rekapitulasi penilaian peserta. Memutuskan, menetapkan: 1. Surat keputusan Ketua Panitia Pemilihan Bujang Gadis Unsri 2021 tentang penetapan pemenang pada pemilihan Bujang Gadis Unsri 2021 tingkat mahasiswa se-Universitas Sriwijaya. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2021. Ketua Dewan Juri Dr. Ellen Susanti M.Hu, anggota Profesor Dr. Iwanita Winisari, SSI MSI, Ika Sasti Verina, SG MSI AKCA, Dr. Eni Agustian, ST MM, Bunda Raya Yus Eliza, Pio Alvar, dan Febi Maren Siap, serta yang terakhir Jaki Nanda Panita SG. Nah, untuk membacakan para pemenang, saya minta MC yang membacakan. Saya sudah kurang napas ini kayaknya. Sekarang terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunda Retno. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bunda Retno yang sudah menyelesaikan tugasnya untuk hari ini sebagai pembina Bujang Gadis Universitas Sriwijaya sekaligus Dewan Juri. Siapakah kira-kira yang mendapatkan predikat? Boleh ya? Bujang Gadis ya? Universitas Sriwijaya tahun 2021. Boleh, saya akan mendengar Siti Fatima ini ya. Baik, langsung saja kita akan umumkan untuk pemenang kategori favorit Bujang Unsri tahun 2021. Selamat kepada Muhammad Rizky Mudi Wijaya, Bujang nomor 13. Selamat kepada favorit gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Siti Anissa Nursyafan nomor 22. Ini adalah Bujang Gadis terbaiknya. Silakan kepada Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2019 untuk memberikan selempang. Selempang Bujang dan gadis favorit Universitas Sriwijaya tahun 2021. Kami undang kepada Bujang Fitri Imamura yang dapat memberikan Bujang dan gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Bujang gadis kategori favorit akan mendapatkan uang tunai masing-masing Rp250.000. Bingkisan dari Bayu, bingkisan dari Wanda, kemudian dari Pendidikan Akademi, bingkisan dari Kita dan voucher Hadi Burger. Fikri naik. Silakan kepada Fikri, Bang.
selamat kepada pemenang Bujang Gadis Favorit Universitas Sriwijaya tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengumumkan untuk pemenang kategori Bujang Gadis Persahabatan Universitas Sriwijaya tahun 2021. Persahabatan Bujang, selamat kepada Berita Ari Eliza Kartika 2. Selamat kepada Persahabatan Gadis Universitas Sriwijaya Rizkia Melika dengan nomor 18. Ada yang boleh diceritakan bagaimana persyaratan ataupun kategori untuk pemenang Bujang Gadis Persahabatan? Tentunya pemenang Bujang dan Gadis Persahabatan dinilai oleh final seluruh finalis Bujang Gadis Putri tahun 2021 yang memiliki jiwa yang sangat bersahabat. Selanjutnya kita udah yang memberikan piala dan juga pelatih dan juga hadiah memiliki kepada Bapak Ju. Silakan. Untuk kategori Bujang Persahabatan mendapatkan uang tunai Rp250.000 bingkisan dari Bayu, bingkisan dari warga Retorika Akademi dari Ijuta dan voucher dan Hari Burger. Berita Ari Eliza Kartika 2 dan Rizkia Melika menjadi pemenang kategori Bujang Gadis Persahabatan. Ada? Kita akan beralih ke pemenang kategori selanjutnya. Kategori berbakat Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Berbakat Bujang, selamat kepada Bujang dengan nomor 29 atas nama Eko Perdana Samudra. Selamat kepada berbakat gadis Putri Atika dengan nomor 06. Untuk kategori berbakat Bujang Gadis Universitas Sriwijaya mendapatkan uang tunai Rp250.000, bingkisan dari Bayu, bingkisan dari Warna, bingkisan dari Retorik Akademi, bingkisan dari Ijuta, voucher Hari Burger. Dan kami undang kepada gadis dari Malaysia selanjutnya dapat memberikan piala serta bingkisan dari sponsor kepada Bujang dan Gadis Pertama Universitas Sriwijaya tahun 2021.
Dan selanjutnya kita akan beralih ke penurunan fotogenik Bujang dan Gadis Unsri tahun 2021. Siapakah yang akan menjadi fotogenik Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021? Selamat kepada fotogenik Bujang Unsri. Bujang dengan nomor 17 atas nama Muhammad Syawal. Kepada fotogenik Gadis Unsri dengan nomor 12 atas nama Feni Alfianita. Nomor 12. Mendapatkan uang tunai sebesar Rp260.000. Bingkisan bayu, Wanda, Heroik Academy, Icina, dan Puja dan Ali Berna. Adel, Ya, kalau pemenang fotogenik ini itu tentunya dari tampak muka, tampak depan, tampak belakang, tampak samping semuanya enak dilihat. betul banget. Dan tentunya kami undang kepada Bujang Jaki Nanda Parita selaku Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Unsri untuk dapat memberikan piala serta hadiah kepada pemenang fotogenik Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Selamat kepada fotogenik Bujang Unsri atas nama Muhammad Syawal dan fotogenik Gadis Unsri. Dan kita sudah mendapatkan 4 pasang pemenang Bujang dan Gadis kategori. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pemenang harapan 3 Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Baik, untuk pemenang atribut sudah selesai. Kita akan masuki kita 6 besar. Yang pertama, harapan 3 Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Harapan 3 Bujang. Oke, ada foto Universitas Sriwijaya. setelah Selamat kepada Bujang dengan nomor 15 Muhammad Apriansyah. Harapan 3 Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dan harapan Gadis dengan nomor 14 dengan Echa Yanda. tahan dulu. Harapan 3 mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000, bingkisan bayu, bingkisan Wanda, bingkisan Retorik Academy, bingkisan Icitan dan Puja dan Henry Berna. Dan kami undang Dewan Juri Bujang Vio Award untuk dapat memberikan piala serta bingkisan dan hadiah kepada Bujang dan Gadis terpilih harapan 3 Universitas Sriwijaya tahun 2021. Ini Dagala buka masker.
masuk ke 5 besar. Harapan 2, Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Harapan 2 Pujian Musri. Selamat kepada Muhammad Harun Irfandi. Selamat kepada harapan 2 Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Gadis dengan nomor 20 atas nama Jessica Astaini. Bingkisan Bayu, bingkisan Wongda, bingkisan Factory Academy, Ichiban, dan Futsal dan Unriver. Kemudian pada Budaraya, dapat memberikan piala dan bingkisan kepada pemenang harapan 2 Bujang Gadis Musri tahun 2021. Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dan selamat kepada harapan 1 Bujang Musri tahun 2021 atas nama Harapan palsu. Bayangkara 5 dengan nomor peserta 23. Harapan 1 Gadis Musri tahun 2021 jatuh pada gadis nomor 2 atas nama Ratna Suci Alfia. Harapan 1 kami undang kepada Dr. Endi Agustinus STMM untuk dapat memberikan piala serta bingkisan dari para sponsor kita. Harapan 1 mendapatkan uang khusus sebesar
Suci. Sudah masuk ke 3 besar pemenang pemilihan Gubernur Universitas Sriwijaya tahun 2021. Inilah 3 besar untuk pemenang Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Wakil 2 Bujang Universitas Sriwijaya tahun 2021. Selamat kepada Bujang dengan nomor 07 Ahmad Zaki Mustafa. Wakil 2 Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Selamat kepada gadis dengan nomor 08 atas nama Dea Amalia. Ini tentunya kalau kita melihat wakil 2 Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021, ini sepasang dari awal ya. Dari sejak karantina. Udah jodohkan Iya. Hingga pengumuman pemenang pemilihan Bujang Universitas Sriwijaya dan juga kami undang kepada Ibu Dr. Ika Sasti Marina SEMSI Asia yang dapat memberikan piala serta hadiah kepada pemenang wakil 2 Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Kita akan masuki untuk wakil 1 Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. menjadi wakil 1 Bujang dan Gadis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Wakil 1 Bujang Universitas Sriwijaya tahun 2021. Selamat kepada Bujang nomor 21 Akbar Rizky Ramadan. Kepada
Kami undang kepada Ibu Profesor Dr. Nurita Winisari, SSI MSI, untuk dapat memberikan piala dan hadiah kepada pemenang kita warga 1 Hujan dan Yuris Putri tahun 2021. Pemenang wakil 1 Hujan Universitas Sriwijaya tahun 2021. Anak-anak uang tunai inspirasi maupun pendidikan Indonesia dan Warga, Indonesia Bayu, Ojek Panido, Indonesia Akademi, Indonesia Negara Cinta, Ojek Akademi. Semakin dekat untuk mengetahui siapakah yang akan memegang tongkat estafet sebagai Hujan dan Yuris Putri tahun 2021.
sebesar-besarnya untuk kepada sponsor yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Terima kasih pada PT Bukit Asam, Langsung Sobat, Ichiban, Bayu, Lebaran Academy, DF Sniper, Warga, Next Studio, Double Branch, Mami Gosala, Armada, Mega Bertil, dan Berlian Mega Party, Symphony, Sultan Angel, Baby Skandar, Orlan, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada rekan kita. Ada Omer RRI, yang digelar Lapas BRI, namanya Tentara Sriwijaya, Global Rekaman, Registration, Angela, dan tentunya kita pada media sosial yang telah membantu kegiatan ini. Ada Putri Jati, serta Yuki dan Andi, Ikan Promo, Aniaya Setiawan, Nabi Yudhiri, Agia Desa, Asia Masta, Dr. Lenga, DRP Judit, Mama Dirke, Aku Nuri, Rizal Motor dan Akhil, Alfred Gonzalez, Artis Recorder, Kevin Barca, Logical Aji, Mi Ahmad, Kebang Salawin, Bunda Raya, dan Hati Bangga. dan kami ucapkan kepada Bujang dan Garis Umri, Untuk melaksanakan perjuangan dan pembentukan warna kita sambung inilah Bujang Garis Universitas Sriwijaya tahun 2021. Selamat kepada pemenang dan kita tahu semuanya adalah pemenang dan untuk bersama 30 kita menjaga Universitas Sriwijaya Bunda Karya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Dewan Juri yang sudah bekerja keras untuk kita pada hari ini. Terima kasih kepada PJ Nomor yang sudah menyaksikan kita dari awal acara sampai akhir acara. Dan tentunya seluruh ke-30 finalis merupakan pemenang Ikatan Bujang Garis Universitas Sriwijaya